menuju ke lokasi KKM Remai Gemilang untuk budidaya kerang. Ini budidaya siput nih Bang ya? Siput. Udah berapa lama nih Pak budidayanya? Baru sekitar 4 bulan. Itulah lama ya. Biayanya berapa nih perkiraan Pak? Kalau ini kan luasnya kan 25 meter persegi. Kalau untuk biaya lebih kurang 2 juta lebih lah, 2 jutaan lebih. Untuk biaya beli dengan segala macam apa kan, kandang. Emang kalau semua ini pakai upah orang, bukan awak kerja sendiri, lebih. Nah kalau bibitnya dapat dari mana nih Pak? Kalau bibitnya kemarin beli nih Pak. Beli ya. Kalau bibitnya berapa tuh saat belinya tuh harganya atau Kalau beratnya? beli per kilo 25 Pak. 25 ya? 25.000. Oh, per kilo ya. Nah itu untuk membedakan yang jantan atau betinanya gimana tuh Pak? Nah, yang di sini cuma berapa macam siput yang di budidaya kan. Cuma yang kebanyakan yang siput ini siput jantan yang dibudidayakan yang banyak kan. Karena yang dibutuhkan banyak, yang disukai orang itu kan siput jantan. Itu yang di atas itu besar. Itu yang banyak disukai orang. Oh yang di atas pohon bakau ini ya? Yang atas pohon bakau, yang di atas ini pun ada juga nih. Yang di atas kandang nih. Oh gitu. Nah kalau pas air pasang ini naik semua. Naik semua? Naik semua di atas pokok akar-akar bakau nih. Oh tapi tidak melewati jaring dia? Enggak melewati jaring. Nah jaring ini pun belum begitu sempurna kan. Kalau itu sempurna, kemungkinan ini nggak bisa lepas lagi. Nah, karena kan ini kan kemarin kan pertama awal saya mendatar, ikut siput tinggi. Jadi kan siput naik lewat. Betul. Jadi saya cari solusi bagaimana cara siput nggak bisa lewat. Nah saya bikin seperti ini. Nah seperti ini, siput sampai di sini bergantungan, akhirnya campak sendiri. Oh gitu. Campak sendiri. Oh gitu ya, jadi dibuat apa ya, didesain sedemikian rupa ya, jadi dia tidak bisa lewat ya. Tidak bisa lewat. Kalaupun dia ingin melewati jaring, dia akan jatuh sendiri karena berat ya kan? Karena berat. Karena kekuatannya nggak ada kan. Betul. Karena ini kan belum begitu sempurna kan. Cuma ini saya bikin kan untuk sebagai percontohan bagaimana kan, apakah bisa berkembang biak atau tidak. Cuma saya lihat masuk di dalam, saya lihat banyak anak-anaknya. Waktu yang saya beli kan nggak ada anak-anaknya. Betul. Berarti kan otomatis siput ini memang berkembang biak. Karena kemarin itu banyak siput ini, karena saya sudah melihat terlalu banyak. Kawasan ini pun 25 meter persegi, nggak bisa menampung begitu banyak siput. Jadi saya kutiplah sebagian. Ini masih sekitar perkiraan saya lah. Dalam-dalam ini sekitar 30-an kilo masih ada nih siputnya. Dari bibit yang Bapak Dari beli? bibit yang saya beli. Berapa kilo kemarin awalnya Pak? Dari bibit yang saya beli itu sekitar, kalau saya tidak salah, 40-an kilo lah ya. Oh, 40 kilo. Untuk bibit. Saya mau nengok kan seberapa banyak perkembangan biak anaknya. Ternyata kemarin saya tengok waktu saya pasang penuh, ternyata bibit anaknya banyak yang kecil-kecil. Nah kalau dalam pembudidayaannya yang menjadi kendala seperti hama atau apa itu Pak, bisa dijelaskan? Kalau hama itu Pak nggak ada Pak. Kalau hama untuk siput nih, saya kira nggak ada lah. Memang ada juga yang mati, tapi entah disebabkan apa kan nggak tahu juga nih. Penyebab kematian siput itu. Nah, kalau pakannya sendiri Pak?
nggak dikasih makan Pak. Cuma kalau udah bergelantungan macam ini, saya sering ke sini. Ini saya campakkan nih, campakkan biar supaya dia bisa makan tanah. Ini makannya itu memang tanah Pak. Gitu ya. Mm-mm. Baik. Nah, apa nih menjadi harapan Pak Goli nih selaku salah satu pengelola di HKM Romai Gemilang dalam budidaya siput sebagai bagian dari pemanfaatan kawasan di areal HKM. Nah, kalau saya ini harapan saya lah bisa lah nanti daripada pemerintah itu bisa memperhatikan lah sedikit kan bagaimana nanti untuk berkembang biakan siput untuk selanjutnya nanti bagaimana ada bantuannya dari para pemerintah, itu sangat saya harapkan. Maka dari itu kan saya membuat budidaya siput percontohan awal pertama dengan luasnya seperti ini kan, nggak begitu luas, cuma sekitar 25 meter persegi. Baik. Kalau budidaya jenis yang lain seperti kepiting, gimana menurut pendapat Pak Nah, Goli? malah saya ingin menguji coba waktu kemarin kepiting. Lantaran kepiting ini kan kepiting yang berada di dalam wilayah mangrove di sungai-sungai ini kepitingnya kan besar. Nah, kemarin ada rekan saya daripada anggota kelompok saya juga mendapatkan kepiting. Cuma pasangan kepiting nggak ada, karena kepiting jantan kan. Maunya saya kan ada kepiting betinanya. Kalau kemarin ada kepiting betinanya, mungkin saya buat percontohan bagaimana kepiting itu bisa berkembang biak atau tidak kan. Nah, kebanyakan orang yang membudidaya kepiting yang sebelumnya malah banyak adanya katanya kepitingnya mati atau lain sebagainya. Malah kalau saya di dalam wilayah mangrove seperti inilah membudidaya kepiting, tidak perlu kita mengadakan alat berat kobelko atau bikin kolam, agak perlu kalau saya kan. Nah, kalau saya seperti itu mungkin inilah yang ingin saya coba bagaimana dengan dalam pemikiran saya dengan membudidaya kepiting, apakah bisa berkembang biak atau tidak dengan cara pemikiran saya tadi. Yang saya sampaikan seperti ini, dipasang pagar juga. Dipasang pagar, kemungkinan kepiting kan daripada apa itu kaki-kakinya kan mungkin bisa bergerak, bisa naik kan, bisa melewati pagar kan. Bagaimana cara saya untuk hal seperti itu tidak terjadi. Nah, kalau saya mungkin dipasang zinc kan, atau bagaimana yang bagian bawah, yang bagian atas nggak payah. Seperti itu. Mungkin nanti di dalam wilayah mangrove kan tidak ada perusakan mangrove. Jadi mangrove-nya tidak rusak, kepitingnya tetap ada di dalam mangrove. Nah, di situ nanti sudah saya rencanakan dibikinlah kolam kecil-kecilan untuk supaya kepiting keluar masuk. Nah, dari situ kita bisa melihat apabila kepiting itu keluar masuk, ada tidak perkembangan biak anaknya. Nah, yang mau saya contohkan kemarin yang seperti itu. Nah, kalau sekiranya ke depan ada program dari pemerintah, baik melalui Dinas Perikanan maupun melalui KPH yang melakukan pelatihan di bidang kepiting bakau, apakah Pak Goli bersedia ikut? Kalau saya, kalau nanti ada pelatihan untuk budidaya kepiting atau lain sebagainya, mudah-mudahan saya siap untuk mengikutinya. Walaupun pelatihannya di mana kan.
Ya, hasil adventure di Desa Padang Kamal.